You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tuhan, kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan. Shalom. Horas. Bersyukur kesempatan merayakan Natal Tuhan berikan sekali lagi bagi kita. Tetapi pertanyaannya buat kita di awal perenungan kita sore hari ini, apa yang saudara ingat pada waktu merayakan Natal ya? Jangan-jangan cuma ini yang kita ingat ya? Santa Claus, kue-kue Natal, hadiah. Sudah persiapan berapa kilo nastar tahun ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal begitu meriah. Tetapi apa artinya Natal? Sederhana. Natal artinya lahir, ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman, bukan Olaf. Kalau kita nonton The Frozen itu ya. Tetapi yang lahir adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Apa yang paling penting waktu saudara dan saya merayakan Natal sekali lagi? What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christ-nya Bapak Ibu Saudara ya. Bayangkan Christmas without Christ, tinggal apa? Mas. Ini bukan perayaan mas ya. Ini perayaan tentang Kristus. So, Christmas is empty without Jesus. So, Jesus have to be at the center of our Christmas. Harus Yesus yang jadi pusatnya. Karena itu hari ini kita semua ya yang berkumpul, wah ini semua generasi, ada opung di sini, ada yang masih pemuda, naposo, ada yang juga nggak mau dibilang tua, ya. Ya, itulah kita ya. Hari ini kita akan bicara tentang tema kita ya. Tema yang sangat indah, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tadi waktu kita nyanyi ya, begitu megah kita bernyanyi, rasanya sudah mau amin saja. Karena semua itu ada di lagu itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi ya. Mari kita sama-sama akan baca firman Tuhan dari Lukas 2. Saya ajak sedikit baca lebih panjang, bukan cuma ayat 14-nya saja ya. Mari kita semua akan baca bergantian. Kalau mau lihat juga di slide sudah ada ayatnya ya. Semoga saya nggak bisa lihat slide-nya, tapi semoga pas ya. Kalau tidak lihat di HP suci, nggak ada HP suci ya. Kitab suci, HP suci. Baik, yang laki-laki baca ayat 8, yang perempuan membaca ayat 9. Kita bergantian, sama-sama kita baca ayat 14 ya. Mari, yang laki-laki lebih dulu. 1, 2 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal pertama itu nggak damai-damai kali. Ya, Natal pertama bukanlah Natal yang damai pada peristiwanya. Karena apa? Ada pergolakan juga. Kalau kita lihat catatan Matius, bahkan ada pembunuhan. Apanya yang damai? Catatan Lukas memulai dengan Lukas pasal yang kedua. Bapak Ibu lihat ayat 1 dan 2. Ini catatan sejarah yang ditempel dengan kisah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ada nama yang muncul di situ, Kaisar Agustus. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Memangnya ada di mana Yusuf dan Maria? Kita lihat sebentar ya petanya. Waktu itu Yusuf dan Maria ada di atas daerah yang namanya Nazaret. Bisa lihat? Dia mesti turun ke bawah ke Yerusalem, dekat-dekat daerah konflik sekarang ya. Saudara naik apa? Air Asia? Enggak ada. Perjalanan ke Bethlehem merupakan keputusan kaisar untuk melakukan sensus di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, sehingga mengharuskan Yusuf Maria meninggalkan kampung halaman mereka Nazaret dan melakukan perjalanan sejauh 70 mil. Berapa kilo? 112 kilo Bapak Ibu ya. Ke desa Yudea di Bethlehem namanya. Suami macam apa? Ajak istri jalan-jalan menjelang melahirkan. Ini suami kayak mana ya? Coba. Ayo mak, bulan keberapa? Mungkin 39 minggu. Ayo kita jalan yuk. Ini perjalanan yang sebenarnya dipaksa oleh kondisi. Tidak mudah. Menjadi bangsa yang terjajah harus ikut pilihan penjajah. Jadi sekali lagi, nggak damai-damai amat Natal pertama. Kenapa sensus? Bapak Ibu, waktu saya baca kira-kira tentang sensus. Sensus itu untuk tahu dua hal. Berapa laki-laki yang bisa berperang. Lalu yang kedua, berapa pajak yang bisa dipungut. Memang orang Yahudi tidak ikut jadi tentara Roma, tapi mesti bayar pajak. Makanya tidak ada pilihan bagi Yusuf dan Maria pulang kampung. Dari Bonapaso gitu ya, pergi pulang ke huta. Mesti pulang daftar di sana. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjajah orang Yahudi pada waktu itu? Romawi. Nah, sedikit kita belajar sejarah hari ini ya. Karena tidak kebetulan disebutkan nama Kaisar Agustus. Mari kalau Bapak Ibu perhatikan, saya coba kumpulkan beberapa informasi tentang Kaisar Agustus. Kadang-kadang kan kita Natal cuma dengar ada Kaisar Agustus. Kadang-kadang kalau main drama gitu ya, ada Kaisar Agustusnya ya. Siapa dia? Tidak kebetulan Lukas mencatat maklumat atau perintah dari Kaisar Agustus ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Pada waktu itu Kaisar Agustus ini tokoh dunia Bapak Ibu. Bukan cuma tokoh lokal. Apa yang menarik? Tahun 29 Masehi, Kaisar Agustus berhasil mengakhiri perang sipil yang sudah berlangsung selama 1 abad.
Perang itu telah memporak-porandakan wilayah kerajaan Roma. Itulah sebabnya masa pemerintahan Agustus dipropagandakan sebagai zaman kejayaan. Pemerintahannya membawa berkat dan kebajikan bagi dunia. Bayangkan, sudah 1 abad berantem, ada raja yang bisa kendalikan. Hebat ya. Selanjutnya, tahun 13 sampai 39 sebelum Masehi bahkan didirikan sebuah altar besar bagi perdamaian. Jadi ternyata Raja Kaisar Agustus itu terkenal karena perdamaian. Sama kayak Bang Roma juga ya. Roma Irama juga terkenal karena perdamaian ya. Tapi ini beda perdamaiannya ya. Ini perdamaian dunia Bapak Ibu. Jadi ada altar besar bagi perdamaian yang diwujudkan oleh Agustus. Altar itu diberi nama, susah kali namanya ya, Ara Pacis Augustae. Ada yang mau lihat itu, jalan-jalanlah ke Roma ya. Coba tanya Amang, Inang yang sudah pernah ke Roma. Itu didirikan sebagai museum, masih ada. Saya cuma dapat gambarnya saja ya. Benar ya, ini gambarnya sudah muncul. Belum bergerak. Sudah. Bang Sahat, saya kok nggak lihat di belakang ya. Saya dari tadi ngelihat yang sana gitu ya. Sudah kelihatan altarnya besar? Oh sudah. Ini ya. Sudah padahal belum. Orang ini dikenang sebagai raja yang membawa perdamaian. Nah bahkan saking hebatnya dia, coba Bapak Ibu lihat ya ceritanya. Kota-kota Yunani di Asia Kecil bahkan menerima tanggal ulang tahunnya, 23 September, tanggal kelahiran Kaisar Agustus, sebagai hari pertama tahun baru. Wih, hebat banget ya. Agustus dielu-elukan kalimatnya, penyelamat seluruh dunia. Salah satu prasasti yang ditemukan, prasasti Priene, secara agung memaklumatkan hari lahir dewa, menandai permulaan kabar baik bagi dunia. Mau lihat prasastinya? Ini hasil Google. Hebat banget Raja Kaisar Agustus ini ya. Tapi Lukas cuma catat Agustus sebagai pendahuluan lahirnya raja yang lebih besar dari Agustus. Lukas melawan propaganda ini dengan memperlihatkan bahwa secara paradoks maklumat perintah Agustus itu hanyalah sebagai latar belakang bagi kelahiran Yesus. Damaikah Romawi? Damaikah dunia waktu itu? Ya, bisa dibilang damai, tapi bukan damai yang menetap. Coba Bapak Ibu perhatikan. Manusia mendirikan sebuah altar bagi Pax Augustae. Apa artinya itu? Pax itu berarti periode keamanan, kestabilan di bawah pemerintahan satu bangsa yang kuat. Tapi paduan suara sorgawi mewartakan bukan Pax Romana, bukan Pax Augustae, tetapi Pax Christi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Buat kita, Natal itu yang bawa damai sejahtera. Hari lahir yang menandai permulaan zaman baru tidak terjadi di Roma, tapi di kandang Bethlehem. Prasasti yang dibuat manusia dibalas dengan seruan meriah para malaikat surga. Aku memberitakan padamu kesukaan besar. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kira-kira kesimpulannya ya. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu, 1, 2 ya. Dunia menawarkan kedamaian yang sementara, tetapi Kristus memberikan kedamaian yang abadi. Dunia hanya menawarkan kelepasan dari tekanan sosial, politik, ekonomi, budaya, suatu kelepasan sementara. Namun Kristus memberikan kemerdekaan yang kekal, kemerdekaan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai terlihat di luar aman-aman saja, tapi jangan-jangan di hati masih banyak kemelut yang belum damai.
Bapak Ibu, biasanya dalam masyarakat itu status sosial paling rendah itulah yang paling tidak damai. Siapa itu? Gembala. Dicatat juga di dalam cerita, siapakah gembala pada masa itu? Bapak Ibu, gembala domba di Palestina, kelompok masyarakat sederhana yang hidup terpencil karena tinggal di alam terbuka, terpisah dari komunitas. Gembala itu kemana domba pergi ikut ya. Dan Bapak Ibu ingat ya, domba itu makannya banyak. Makan, botak lah. Gundul lah padang, maaf yang botak ya. Saya mulai botak ini ya. Gundul lah padang itu. Dia makan. Gundul lah padang itu. Jadi pindah lagi dia. Nanti pindah lagi. Saya baca satu buku, Bapak Ibu. Katanya untuk kembali ke padang yang sama butuh waktu 1 bulan. Karena kan dia makan, pindah lagi. Ini kan belum tumbuh. Makan lagi di sini, pindah lagi. Ini mulai bertunas. Nah, jadi bisa balik lagi sebulan. Jadi nggak sempat ikut Patamiangan. Makanya nggak masuk dia. Dia nggak masuk di dalam komunitas. Bukan orang rohani gembala itu. Coba lihat. Mereka dianggap kaum rendah. Kesaksiannya bahkan tidak diperhitungkan di pengadilan waktu itu. Bayangkan kalau di Bethlehem lagi lewat ketabrak unta. Yang menyaksikan gembala. Nggak ada kesaksian di pengadilan. Karena kesaksian gembala tidak diperhitungkan. Namun sungguh luar biasa ya. Kedatangan Kristus pertama-tama diberitakan kepada para gembala, yaitu mereka yang terpinggirkan dan terlupakan, yang mungkin adalah kelompok yang paling tidak menikmati damai, meskipun Romawi bilangnya lagi damai. Indonesia kita tahu ya, pertumbuhan ekonomi sekian, kita lihat bagaimana Tuhan menolong, tapi tetap aja ya, ada juga orang miskin ya. Ada juga loh orang yang gak damai. Itu baru secara luarnya. Belum lagi hatinya. Ekonomi maju, hatinya damai. Tunggu dulu. Kadang-kadang yang gak bisa tidur yang banyak uangnya. Yang gak punya duit tidur aja. Karena gak tahu mau makan apa besok. Sedih memang hidup ini ya. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Kemiskinan itu ada batasnya. Katanya $2 per hari itu standar kemiskinan ya. Kenapa nggak ada standar kekayaan ya? Nanti kita bikin gitu ya. Di atas segini terlalu kaya kau. Kasih bagi-bagi uangmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, gembala ini dia dengarlah paduan suara. Paduan suara pertama waktu Natal nggak latihan di dunia. Nggak latihan di dunia, latihannya di surga ya. Saya nggak tahu yang tadi udah latihan berapa kali itu ya. Hebat kali kita nyanyi ya. Wih. Saya lihat Kak Linda di situ sampai saya menyingkir ya, jangan sampai saya juga dipukul nanti di situ ya. Coba Bapak Ibu ya. Paduan suara pertama itu lagunya sederhana ya, itu nih lagunya ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Lagunya singkat. Latihannya di surga. Natal pertama sepi sebenarnya Bapak Ibu ya. Hanya mereka inilah para malaikat yang datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bukan cuma ada satu lagu dekat kelahiran Yesus ya. Injil Lukas mencatat ada 4 lagu. Nah, nanti kapan-kapan kita pelajari satu-satu ya. Ada yang namanya Maris Magnificat. Jadi Maria juga nyanyi ya. Ini dari bahasa Latin. Magnificat itu kata pertama dari setiap lagu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Itu kan kalimatnya Maria ya. Magnificatnya Maria. Lalu ada Sakaria. Lagunya Benedictus. Ya Tuhan, ya biarlah aku pergi. Lalu malaikat ini ya. Yang malaikat itu namanya Gloria, karena kata pertamanya kemuliaan bagi Allah. Dan lagu keempat itu lagunya Simeon, yaitu Nunc Dimittis. Ini yang Tuhan biarlah aku pergi ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau pelajari, menarik ya. Hari ini kita pelajari satu lagu ya. Lagunya siapa? Lagunya para
malaikat, ya. Apa isi lagunya? Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini. Kemuliaan bagi Allah. Saya coba persiapkan. Nah, saya pikir saya tulis saja ya. Karena indah sekali pengertiannya. Yang pertama mulai dengan kata kemuliaan bagi Allah, doxa. Bahasa Yunani itu, kudus itu doxa, ya. Mulia maksudnya, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagian ini menekankan pujian dan penghormatan tertinggi kepada Allah. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang membawa kemuliaan kepada Allah. Karena melalui peristiwa ini Allah menyatakan belas kasihannya kepada kita. Tempat yang maha tinggi menggambarkan posisi tertinggi Allah yang melampaui segala ciptaan yang ada. Ada satu tafsiran saya baca, dia bilang begini. Kalau kita lihat sesuatu yang indah, biasanya kita tepuk tangan. Kayak tadi ya. Kita tepuk tangan karena indah sekali pujiannya. Nah, ini adalah sebuah tepuk tangan yang menyatakan bahwa sungguh betapa mulianya Tuhan, betapa agungnya Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang merencanakan keselamatan dan menggenapkannya. Ingat, ini lagunya siapa? Malaikat. Malaikat akhirnya tahu bagaimana caranya Allah menyelamatkan dunia ini dengan kirim anaknya, Yesus Kristus. Sehingga waktu malaikat tahu hal ini, dalam Alkitab sebenarnya ini yang kadang disebut sebagai rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, kata Paulus. Rahasia, tidak tahu bagaimana caranya Allah menyelamatkan dunia ini. Yang penting Allah akan selamatkan dunia ini. Malaikat pun tidak dikasih tahu rahasia itu. Tetapi pada waktu Natal, Allah mengutus anaknya. Dan waktu malaikat menyadari, mereka hanya bisa berkata, kemuliaan bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk apa yang kau lakukan bagi manusia? Ada percakapan fiktif. Pesta perpisahan Yesus di surga sebelum turun ke bumi. Kira-kira gimana pestanya ya? Wih, malaikat semua kumpul ya. Yesus lagi sama malaikat-malaikat. Jadi gimana ini? Ngapain ke bumi? Terus Yesus bilang, buat mati. Hah? Datang untuk mati? Itukah caranya Bapamu menyelamatkan manusia? Ya. Tidak ada cara lain. Sehingga malaikat hanya bisa berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, jangan pikir keselamatan kita murah ya. Harganya darah Kristus. Malaikat pun hanya bisa berkata, kemuliaan, glory to God in the highest. Kalau ada orang tua sayang sekali sama anaknya, mungkin waktu ulang tahun anaknya laki-laki umur 21, dia belikanlah mobil yang paling mahal ya. Berapa sekarang mobil paling mahal? 10M. Mungkin ya dia kasih, ini untuk Muna. Gratis Pak, gratis. Serius Bapak, serius. Saya gak mesti bayar, gak mesti, ini untukmu. Wih, terima kasih Pak. Gratis nggak anaknya terima? Gratis. Siapa yang bayar 10M-nya? Bapaknya. Keselamatan bagi saudara dan saya gratis, tapi bukan gratisan. Harganya darah Kristus yang mahal. Malaikat hanya bisa berkata, mulia, mulia bagimu ya Tuhan. Tidak pernah terpikirkan itulah cara yang Allah pakai untuk menyelamatkan saudara dan saya. Berikutnya, bukan hanya di sana Allah dimuliakan di tahtanya di tempat yang paling tinggi, melampaui semua ciptaan. Tapi Natal itu menjangkau sampai ke bumi. Sudah berubah ya? Damai sejahtera sekarang ya. Nah, ini yang terjadi di bumi.
damai sejahtera. Yuk kita baca sama-sama ya. Ya, saya ajak kita. 1, 2, ya. Damai sejahtera, Yunaninya eirene, di bumi. Damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah perdamaian yang lebih besar dalam dari sekadar tidak adanya konflik atau perang. Ini adalah perdamaian yang melibatkan rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan, serta hubungan yang dibaharui dan penuh kasih antara sesama manusia. Perdamaian ini mencakup kesejahteraan secara rohani, fisik, dan emosional, serta hubungan harmonis antar sesama. Makanya Kristen simbol kita apa? Salib ya, 2 dimensinya. Allah dan manusia didamaikan, tapi juga manusia dengan sesama didamaikan. Itu yang Yesus bawa. Ternyata baru kira-kira abad ke-5 Bapak Ibu ya, gereja pilih salib jadi lambangnya. Sebelumnya pakai apa? Ada kadang lambang ikan itu ya, iktus ya. Kadang-kadang saya mikir gitu, kenapa simbolnya salib ya? Ini kan alat hukuman mati. Apa alat hukuman mati kita sekarang? Ditembak mati ya. Bayangkan kalau ada Bapak Ibu pakai pistol jadi kalungnya. Apa itu? Alat hukuman mati. Kayak gitu kalau kita pakai salib di abad pertama, lalu kita jalan-jalan ya. Apa itu? Alat hukuman mati. Tapi salib memberikan satu keyakinan bahwa sungguh damai itu hanya dibawa oleh Kristus. Harusnya kita alami ini. Allah ditinggikan, kita pun memuji seperti malaikat. Tapi alamilah damai sejahtera di bumi. Siapa yang mengalaminya? Semua orang? Tidak Bapak Ibu ya. Coba lihat. Ternyata di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya makin mempelajari ini harus katakan, ini hanya bagi kita yang diselamatkan oleh karya Yesus. Maafkan kalau orang bilang damainya untuk seluruh dunia. Tapi harus dimulai dari hati yang mengalami keselamatan dari Tuhan dan meresponi kepada Tuhan. Kalau tidak, sebenarnya tidak ada Natal di dalam dunia ini. Karena Tuhan menyelamatkan. Dan karena itulah Dia panggil kita untuk menikmati damainya. Perdamaian dan kasih karunia Allah ditujukan kepada mereka yang menikmati perkenanannya dan hidup sesuai dengan cara-cara yang Allah inginkan. Jadi bukan semata-mata semua manusia secara umum, tetapi mereka yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah dan yang terus berjuang untuk hidup sesuai kehendak Allah dan hidup mencerminkan keinginan dan karakternya Allah. Soalnya saya layani anak-anak remaja. Remaja itu kadang-kadang polos ya. Aduh kak, puji Tuhan tadi nyontek gurunya gak lihat. Damai sejahtera. Begitukah kita? Puji Tuhan, selingkuh istri gak tahu. Damai. Itu damai? Siapa orang yang berkenan? Orang yang berkenan bukan orang yang hanya mau hidup ikut yang dia mau, tapi ikut yang Tuhan mau. Makanya damai di bumi di antara manusia yang berkenan. Berarti orang yang mengalami keselamatan. Berarti orang yang mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu yang alami damai. Kalau dia gak mau berhenti perang, damai itu terjadi gak? Susah ya sekarang kita ya. Bingung juga kita. Mau berpihak kemana? Israel? Bukan juga. Jangan lupa ya, orang Yahudi yang salibkan Yesus kita. Kadang kita tiba-tiba ngerasa Yahudi aja. Entah dari mana hubungannya. Ada juga yang bilang, wah saya Palestina aja. Waduh, saya jujur harus katakan itu murni sebenarnya tanda kutip ya, politik. Dalam pengertian, pertanyaan sederhana yang saya renungkan beberapa waktu yang lalu, saya baca sebuah artikel, dia bilang begini. Di mana Yesus kalau dia ada di Palestina saat ini? Di mana Yesus?
Dia akan berjalan keliling, menolong orang-orang yang luka. Dan itu ada dari pihak Israel, ada dari pihak Palestina. Saudara, begitu mengerikan konflik. Damai di mana? Jadi waktu saya mikir gitu ya, habis pulang para gembala waktu habis pulang ketemu Yesus, terus apa? Berubah jadi konglomerat? Sudah ada damai, ada kenaikan gaji UMR, tapi hatinya beda, ya. Ditulis di bagian akhir, mereka pulang dengan sukacita. Memang kadang-kadang damai itu tidak langsung terjadi sesuai yang kita harapkan, tapi sudah mulai di mana? Di hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 2 ayat 14 mengungkapkan pesan Natal yang mendalam tentang kemuliaan Allah yang agung, perdamaian yang mendalam yang dibawa Yesus, dan kasih karunia yang mendalam yang diberikan Allah kepada mereka yang berada dalam relasi yang benar dengan Dia. Saya mau soroti sedikit ya sebelum kita selesai. Kita soroti sedikit damai sejahtera. Bahasa Yunaninya Eirene. Ada yang kasih nama anaknya gitu ya, Eirene, Iren. Nah itu tuh. Shalom. Nah, sekarang ada juga nama anak Shalomita kalau perempuan ya. Jadi shalom itu bahasa Ibraninya. Jadi kalau kita bilang shalom, apa maksudnya? Damai. Shalom terus kita berantem, itu bukan shalom. Ya. Coba kita lihat sebentar ya, apa artinya Eirene ini? Nah, berarti Bapak Ibu perhatikan ya, keyakinan dan ketenangan dalam kebijaksanaan dan kendali Tuhan, bukan pada kita. Jadi orang yang damai itu, yang mengalami ketenangan, dia yakin bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu, bukan kita. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan damai. Percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Ada banyak hal dalam hidup kita itu di luar kontrol kita, betul? Tapi kenapa kita bisa damai? Jadi damai yang semacam ini bukan dimulai dari luar. Waktu semua saya bisa kontrol, barulah saya damai. Tidak. Tetapi waktu saya mungkin belum bisa menyelesaikan semua itu, tapi Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan keyakinan, aku mengontrol segalanya. Itu yang namanya damai. Gak mudah Bapak Ibu ya. Karena apa? Percayanya sama Tuhan. Kita itu orang Kristen paling gampang ya dibilangnya orang percaya. Tapi apa yang paling sulit kita lakukan? Percaya. Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Karena kita rasa saya lebih tahu yang terbaik. Jadi damai sejati menggantikan kecemasan dan kekhawatiran. Sementara damai yang palsu, nah ini menarik Bapak Ibu ya, mewujud nyata dalam ketidakpedulian, sikap apatis, tidak peduli terhadap sesuatu atau sesama. Jadi kadang-kadang gini ya, ada kita nggak mau pikir, bodoh lah, bodoh amat. Tapi sebenarnya itu damai yang palsu. Damai yang sejati, masalahnya ada? Ada. Kadang-kadang sekarang di gereja diajarin gitu ya, pulang dari sini tidak ada pergumulan. Hidup nggak pakai pergumulan? Mana ada hidup tanpa pergumulan? Yang ada adalah hidup dengan pergumulan tapi lebih indah karena ada Tuhan berjalan bersama kita di dalam pergumulan. Jadi damai itu bukan karena semuanya atau kita cuek makanya kita damai, tidak. Bodoh amat lah, aku gak peduli sekarang mertua aku ngomong apa, bodoh amat lah. Damai. Itu damai? Itu cuek namanya. Itu apatis. Dan itu bukan damai yang sejati. Memang gampang dihotbahkan ya, tapi susah dilakukan. Makanya siapa wanita paling bahagia di dunia? Hawa ya, nggak punya mertua. Sama kayak Adam juga. Oke lah, kita sedikit belajar ya.
Orang Yunani itu semuanya dibikin dewa. Jadi ada juga ternyata dewi. Nah ini Irene ini dewi ya. Irene ini dewi. Nah Bapak Ibu kalau cek, nah ini patungnya. Jadi Dewi Irene ini seringkali digambarkan sebagai wanita muda yang membawa simbol-simbol perdamaian. Salah satu atribut yang paling dikenal yang dia bawa adalah Plutos. Siapa itu yang dia gendong di tangannya itu sebelah kiri? Itu adalah dewa kekayaan. Dan ini melambangkan hubungan antara perdamaian sama kemakmuran. Makin damai, makin makmur, kira-kira begitu ya. Dan dalam perdamaian, pertanian, perdagangan bisa berkembang dan menjadi makmur. Tapi waktu saya pelajari lebih mendalam, lebih indah lagi konsep shalom kita di perjanjian lama. Jadi kita Irene, shalom, kalau kita gabungkan, istilah Ibrani untuk damai sejahtera ialah shalom. Kata ini bukan sekadar menunjuk kepada tiadanya perang atau pertentangan. Makna dasar shalom adalah serasi, utuh, kebaikan, kesejahteraan dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Jadi waktu kita menyapa shalom berarti semoga kamu mengalami keserasian, keindahan, keutuhan, semua yang baik, rohani, fisik, materi kamu alami. Itu damai yang Tuhan rancang. Tapi damai itu hancur gara-gara apa? Dosa. Makanya Yesus datang. Kalau saudara dan saya bisa selesaikan pergumulan kita, Yesus nggak usah datang. But sin destroy peace. Karena itu Yesus datang. Siapakah dia? Malaikat tadi bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapakah dia? Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi yang dia bawa mendamaikan manusia dengan Allah. Roma 5 ayat 10 berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah dengan perhatian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dulunya kita seteru di dalam dosa. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya menubuatkan kelahiran Mesias. Perhatikan namanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menarik ya, kalau bahasa aslinya itu Prince of Peace. Kita nggak terjemahin pangeran damai ya, itu jadi pangeran dangdut lagi ya, salah ya. Karena pangeran itu pasti akan jadi raja. Indonesia memilih terjemahan Raja Damai. Seorang teolog bernama Paul David Tripp menjelaskan, Prince of Peace yang melalui hidupnya, kematian dan kebangkitannya telah memberikan kita atau membayar hutang dosa dan memberikan kita damai dengan Allah, dan bahkan damai yang kekal yang tidak berkesudahan. Itu yang Yesus bawa kan? Roma 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Peace with God, peace from God. Tapi peace itu bukan hanya relasi vertikal, harus muncul dalam peace on earth. Relasi horizontal. Ya, mari Bapak Ibu kita coba ya melihat apa sih yang harus kita hadapi. Dunia di mana kita hidup katanya banyak ketakutan. Ada 3 ketakutan utama dalam dunia yang bikin kita tidak damai. Ini hasil survei di Amerika. Tapi rasanya juga di Indonesia sama.
3 teratas yang kita takut. Pertama, kita takut masa depan. Tahun 2024, siapalah presidennya gitu ya. Jangan berantem ya. Kadang-kadang kita berantem, tinggalin grup WA keluarga. Waktu jadi presiden orang itu sama makan-makan satu meja ya. Yang kedua, kita takut gagal. Siapa sih yang mau gagal? Tapi ada yang unik Bapak Ibu ya. Ini generasi yang juga kesepian. Bayangkan teman Facebooknya 3.000, Instagramnya 2.000, tapi kesepian juga. Tidak ada damai. Saya melayani anak remaja banyak yang gitu. Aku gak punya teman kak. Nengok Instagramnya, gile temennya ribuan. Disitulah kita jadi sadar ya. Dunia modern menawarkan damai-damai yang palsu. Damai sejahtera yang sejati tidak tergoyahkan oleh kekhawatiran, ketakutan atau perasaan terjebak yang seringkali mengisi kehidupan modern yang penuh tekanan. Kekuatan damai sejahtera ini bukanlah terpengaruh oleh ancaman atau kesulitan dari luar diri. Mari kita miliki damai. Yesuslah damai kita, saudara. Dia pun dikatakan di Efesus 2, dia mendamaikan satu sama lain. Mungkin hari ini kita pulang dengan aplikasi yang sederhana saja ya. Roma 12 bilang apa? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mulai dari mana, Amang Pendeta? Dari keluarga kita aja dulu ya. Dari hati kita, di keluarga kita. Setuju nggak kutipan ini? The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Semoga kita setuju ya. Dan kita upayakan, jangan cuma setuju aja. Saya tutup dengan 3 hal. Saya baca dari satu buku, dia bilang begini. Mau damai, miliki 3 hal ini. Pertama, belajarlah penerimaan. Menerima satu sama lain. Nanti Bapak Ibu bisa kutip ya. Serahkan ke Kementerian Luar Negeri untuk menjadi proposal usulan Indonesia ke PBB bagi perdamaian dunia. Harus ada penerimaan. Kita mesti belajar menerima satu sama lain di hadapan Tuhan kita sama. Yang kedua, kita harus belajar mengasihi. Kasih itu fokusnya bukan diri kita, tapi orang lain. Saya alami itu, mengerti itu waktu menjelang menikah. Percakapan pastoral sama pendeta ya. Terus dia bilang begini. Ini udah percakapan terakhir ya. Alex, kau mengasihi calon istrimu? Di situ ada mamanya, ada calon mertua saya waktu itu ya. Ada bapak ibu saya, papa mama saya, lalu saya sama calon saya. Kau mengasihi calonmu, Alex? Iya, Pak Pendeta gitu ya. Betul. Betul Pak Pendeta, udah sebar undangan ini. Di 2 minggu lagi. Terus dia bilang, kau mengasihi? Ya. Sekarang kau baca. Saya disuruh baca Roma 13, 1 Korintus 13. Saya ingat sekali saya mulai baca ya. 1 Korintus 13. Baca. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Semua itu saya baca ya. Selesai baca sudah Pak Pendeta. Betul kau mengasihi istrimu? Ya, betul lah Pak, udah baca juga gitu ya. Tadi menghadap istri saya lagi, calon istri ya. Coba sekarang kau hadap dia lagi. Saya hadap lagi. Baca lagi. Oke. Ganti kasih dengan namamu. Baca yang keras. Alex itu sabar. Alex itu murah hati. Alex itu tidak cemburu. Di situ saya baru sadar. Kasih itu bukan buat kita yang mengasihi, tapi objek yang dikasihi orang lain. Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Jangan diambil. Kita mau damai, jangan-jangan kita perlu lebih mengasihi. Belajar mengasihi. Belajar memberi. Belajar untuk berbagi. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu ya. Yang terakhir ini agak sulit.
Bahasa Inggrisnya pun sulit. Saking sulitnya ya. Nah ini. Apa itu? Pengampunan. Jadi mau damai, belajar mengampuni. Coba bagaimana itu? Berantamnya Israel Palestina. Saya susah berpihak. Saya punya teman di Palestina, punya teman di Israel. Ada perkantas di Palestina, ada perkantas di Israel. Bingung saya. Tapi ini, yang satu bilang ada saudaraku terbunuh, satu juga ada saudaraku terbunuh. Saling menerima, oke, aku terima kau pembunuh, kau terima aku pembunuh, aku mengasihimu pembunuh, aku mengasihimu juga pembunuh. Tapi ini harus terjadi, pengampunan. Dan itu hanya sebenarnya bisa kalau kita mengalami kasih Tuhan yang besar ya. Makanya saya makin sadar damai yang dikhotbahkan bukanlah ciptaan kita, tapi itu anugerah Allah. Bahkan itu buah roh di dalam Alkitab. Buah roh berarti bukan buah kita, tapi buah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana saya mengampuni kalau begitu? Sulit. Tapi ini mengampuni itu suatu kualitas orang Kristen yang paling penting. How can I forgive? Dan jangan-jangan di rumah tangga juga ya, kita harus jujur mengatakan, Tuhan, kami butuh damai-Mu mulai dari rumah tangga kami. Tidak sedikit yang juga harus terpisah. Dan disitulah damai itu ditantang. Seringkali anak-anak jadi korban, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal. Tapi apa yang Tuhan ingatkan untuk mengusahakan damai itu? Kita baca ayat terakhir ini, Kolose 3 ayat 13. 1, 2, ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni. Ampunilah, ini kata perintah ya. Bukan kalau bisa tolong ampuni, bukan. Ampunilah, perintah. Nggak taat, ya. Tapi ada teladan. Sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Forgiveness. Ada yang tanya bagaimana memulainya? Ikut saja petunjuk Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Salah satu cara terbaik untuk mulai mengampuni adalah dengan mendoakan, mengasihi orang yang menyakiti kita. Forgiveness can transform our relationship with God, with others, and even with ourselves. Natal kali ini, mari alami damai itu karena sudah diberikan di hati kita. Tapi tidak berhenti di hati kita. Teruskanlah kepada orang-orang di sekitar kita, di kalangan di rumah tangga kita. Adakah yang saudara sudah tidak cakapi sekian lama? Itu mungkin Natalmu tahun ini dimulai di sana. Adakah yang saudara benci? Tapi mari mulai mendoakan orang yang kita benci. Tuhan sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita, perbuatlah juga demikian. Saya tutup dengan kalimat pendeta Billy Graham. Christ alone can bring lasting peace. Peace with God, peace among man and nation, and peace within our hearts. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai dimulai di hati setiap kita yang menerima Yesus, yang hidup berkenan bagi Dia, dan kemudian dibagikan mulai dari keluarga kita, di dalam masyarakat, di tengah bangsa kita, sampai ke dunia. Tahun depan itu salah satu kesempatan kita orang Kristen juga hadir menyatakan damai ya. Makin maju mendekati pemilu, kita mungkin makin merasa wah kurang damai. Tapi mari kita mulai. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2024, tapi satu hal yang pasti, Natal Kristus sudah datang.
membawa damai. Jangan berhenti beritakan Injil. Jangan berhenti memberitakan damai yang dari Tuhan. Dukung terus ya sekolah kita. Mencetak orang-orang yang akan memberitakan Injil. Membawa damai itu bukan hanya dinikmati di kampus teologi, tapi di masyarakat yang akan melihat siapa Yesus, Sang Raja Damai itu. Tuhan menolong kita mewujudkan damai Natal di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Jika hari ini Tuhan bicara kepada saudara, berdoalah supaya sekali lagi firman-Nya menetap di hati kita. Kemuliaan bagi Allah, tapi juga damai sejahtera di bumi. Maukah saudara menjadi pembawa damai Allah? Jika ada relasi-relasi yang belum dipulihkan, berdoalah. Ada penerimaan, ada kasih, dan utamanya ada pengampunan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka meresponi firman-Mu. Tolong kami. Pada akhirnya, Natal bukan sekadar sebuah perayaan yang kami lakukan tahun demi tahun. Tetapi Natal membuktikan kepada kami bahwa Tuhan peduli dengan dunia ini. Karena itu Engkau berikan damai-Mu di hati kami, supaya kami juga membawa damai itu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di bangsa kami. Memasuki tahun politik yang mungkin akan banyak gejolak, biarlah damai itu tetap, karena kami ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang mengalami damai dan menjadi alat pendamaian Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.